Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget cerita tentang pengalaman aku dan suami aku pergi ke Kimia Farma, ke labnya. Jadi kita pergi ke sana untuk mengecek atau menganalisa sperma. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas tentang pengalaman aku dan suami aku menganalisa sperma di lab Kimia Farma. Nah, jadi sekitar 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya kan, aku dan suamiku kan program hamil ya kan. Nah, kebenaran aku udah apa sih namanya, USG transvaginal, dan suamiku dianjurkan untuk cek atau menganalisa sperma. Nah, kayak gitu. Kebenaran aku dan suamiku itu mengecek analisa sperma itu kita milihnya di lab Kimia Farma. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini ini adalah pengalaman aku yang benar-benar aku alamin, dan di sini aku bakalan berbagi cerita. Jadi di sini untuk kalian yang sedang khawatir atau sedang bingung menganalisa sperma itu bagaimana, jadi di sini aku bakalan jelasin satu-satu, dan mohon maaf jika penyampaiannya itu aku ngomongnya agak belibet, mohon maaf dan mohon dimaklumin. Nah, jadi di sini sebelum kalian menganalisa sperma, jadi biasanya kalian 7 hari sebelum menganalisa sperma biasanya kalian disuruh puasa, tidak berhubungan dengan suami istri, terus kalian apa sih namanya, tidak merokok, terus kalian tidurnya yang cukup, makan makanan yang sehat, terus kalian juga dianjurkan untuk tidak mandi dengan air panas. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah waktu disarankan sebelum suamiku mengecek analisa sperma. Nah, kayak gitu. Dan di sini buat kalian, kenapa sih harus mengecek analisa sperma? Nah, kenapa? Nah, karena mengecek analisa sperma itu bertujuan itu untuk mengetahui kualitas sperma kalian. Nah, untuk selama ini kebanyakan untuk program hamil atau orang-orang yang belum punya anak biasanya mohon maaf kadang menyalahkan perempuannya saja. Jadi ditakutkan perempuannya itu ada masalah ini itu anu. Nah, kayak gitu ya. Padahal suami istri dan laki dan perempuan itu masing-masing punya peran 50%, 50%. Perannya itu sama-sama ada kemungkinan menyebabkan kehamilan itu susah terjadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya perempuannya saja yang program hamil, laki-laki pun harus program hamil. Nah, kayak gitu ya. Dan selalu aku menyarankannya buat kalian yang program hamil, alangkah baiknya kalian itu ke dokter 1 kali untuk mengecek kualitas sperma, mengecek keadaan rahim kalian. Jika keadaan rahim kalian ada bermasalah, itu bisa diatasi, bisa diobatin. Jika sperma kalian itu ada masalah, itu bisa diobatin, bisa dibenerin kualitasnya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, kayak gitu ya. Nah, terusnya lagi di sini ya kan, orang yang program hamil itu aku tahu ya kan. Jadi kalau misalkan kita pergi ke dokter itu tuh butuh mental. Jadi bukan hanya keuangan saja yang dibutuhkan, tapi mental. Dan aku pun ngalamin. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku itu waktu program hamil sebenarnya aku takut ke dokter. Takutnya ditakutkan ada sesuatu pada diriku yang menyebabkan kehamilan itu susah. Aku takut. Nah, kayak gitu. Cuman waktu itu karena suamiku semangat dan aku benar-benar beranikan diriku untuk melakukan program hamil ke dokter untuk mengetahui ada sesuatukah rahimku. Nah, kayak gitu. Dan aku melakukan tes transvaginal, alhamdulillah itu baik-baik saja. Dan suamiku mengecek apa sih namanya, apa ini namanya, analisa sperma ya gitu. Ini tuh hasilnya sebenarnya bikin kita sedih. Ini tuh ada cerita lucu ya, bukan cerita lucu yang bakalan aku kenang nyampe nanti ya kan. Jadi ceritanya kita sudah melakukan apa sih namanya, ini analisa sperma, dan hasilnya itu ternyata sperma suamiku tuh bermasalah. Nah, bermasalahnya itu dia dikategorikan spermanya tuh encer. Nah, kayak gitu ya. Dan kalian tahu nggak rasanya kayak gimana? Sepanjang perjalanan aku tuh nahan nangis. Soalnya kenapa? Aku nggak boleh, kan aku tuh orangnya nangis ya. Jadi kalau yang udah tahu video aku tuh orangnya gampang nangis. Jadi sepanjang jalan aku itu nahan nangis. Aku nggak mau suamiku sedih. Nah, kayak gitu ya. Jadi sperma bermasalah itu bisa diatasi, bisa
bisa disembuhkan, biar kualitasnya itu yang bermasalah itu bisa menjadi bagus. Dan waktu itu aku di perjalanan aku nahan nangis. Kita tuh sepanjang perjalanan setelah hasil labnya ini dibacakan, kita tuh kayak cengok gitu, ngerti nggak sih, kayak yang terdiam gitu ya. Di sepanjang jalan aku nahan nangis, aku nggak mau suamiku kepikiran, aku nggak mau suamiku tuh down kayak gitu ya kan. Nah, sampainya di rumah, suamiku tuh bilangnya gini, yang nggak apa-apa kan, nah kayak gitu. Bisa bayangin ya kan, aku udah nahan nangis biar dia nggak kepikiran, menjaga perasaan dia. Nah, dia itu sampai rumah dia nanyanya seperti itu, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Aku bilang begitu. Dan di sini kita itu sama-sama gimana ya, sama-sama melakukan program hamil. Nah, jadi waktu suamiku udah tahu kualitas spermanya ini tidak bagus, dia itu jadi merubah gaya hidupnya. Jadi dia berusaha mandi tidak dengan air panas. Nah, mohon maaf, sebelum aku program hamil, suamiku itu setiap pagi mandinya menggunakan air panas. Nah, kayak gitu ya. Dan semenjak dia udah tahu kalau analisa spermanya ini hasilnya itu tidak bagus, dia mencoba merubahnya. Jadi dia tidak mandi air panas. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan mandi air panas, kualitas spermanya itu menjadi tidak bagus, menjadi sedikit. Nah, kayak gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian misal demam 2 hari atau 3 hari, demamnya itu biasanya naik jadi 38 atau 40 derajat Celcius. Itu jangan salah ya. Kalian butuh waktu 2 atau 3 bulan untuk memulihkan kualitas sperma. Nah, kayak gitu. Mohon maaf, kenapa buah zakar itu kan apa sih namanya, diciptakan sama Allah itu di luar, karena dia suhunya tuh biar tidak panas, biar dingin, jadi tidak lebih panas dari suhu tubuh kalian. Nah, soalnya kenapa, kalau misalkan sperma itu bisa dihasilkan dengan suhunya itu nggak terlalu panas. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sering mandi air panas, itu tuh mempengaruhi kualitas sperma kalian. Nah, di sini kalian harus berusaha ya kan. Sekarang suamiku semenjak terjadi itu nyampe sekarang dia nggak pernah mandi air panas kecuali dia lagi sakit atau lagi badannya pegal-pegal. Nah, dia baru mandi air panas. Nah, tapi dulu tuh bener-bener harus mandi air panas. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah ilmu buat kalian yang harus kalian ingat-ingat ya kan, untuk kalian program hamil untuk si prianya. Nah, kalian harus melakukan itu. Jangan cuman perempuannya aja makan asam folat, perempuannya ini itu, kalian tidak melakukan apapun, itu salah banget. Nah, terusnya lagi, suamiku makan paprika, suamiku makan seledi, suamiku makan kayak semangka. Nah, semangka itu bagus banget untuk si sperma itu lincah jalannya, jadi lincah pokoknya ya kan. Terusnya lagi makan belut setengah mateng. Nah, pokoknya kalian harus makan makanan itu, dan kalian harus berusaha, ya aku tahu ya rokok itu susah dihentikan, seenggaknya mengurangi selama kalian program hamil. Dan alhamdulillah suamiku setelah dia punya anak, dia malah nggak mau ngerokok karena takut si anaknya itu kena asap rokok. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini aku mau ngasih tahu ya. Jadi sperma itu yang bagusnya itu 32 sampai 70 itu kualitasnya itu lincah. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini aku bakalan bacain hasil lab sperma suamiku yang zaman dulu ya kan. Nah, jadi di sini tertulis Bogor di Kimia Farma. Ini itu tahunnya tahun 2018 nih. Di sini tertulis tahunnya 2018. Pukulnya itu pukul 11. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku bakalan sedikit ya kan, sedikit membacakan hasil sperma suamiku. Nah, di sini kalian harus tahu ya, menganalisa sperma itu dilihatnya itu di sini tertulisnya itu dari penampilan warna, dari viskositas. Nah, di sini pokoknya dari bau, volume, pH, likuifikasi. Nah, itu adalah ada 6. Nah, di sini ada 6 yang dicek dari makroskopik. Nah, di sini ada 6. Jadi ini tuh dilihat dari warnanya, dari pH-nya, volumenya, penampilannya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau dari mikro itu yang atas makro, yang di bawahnya itu mikro, jadi geraknya.
Nah, geraknya itu dibagi ada macam-macam. Nah, jadi bergerak cepat, bergerak lambat, bergerak di tempat, tidak bergerak atau mati. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk morfologi normal abnormalnya di sini juga tertulis persen-persennya tuh ada. Nah, terus di sini ya kan, kalau untuk hasil sperma suamiku ini, mohon maaf ini dikatakan encer. Nah, karena kenapa? Nah, di sini tertulisnya mohon maaf, bergerak cepatnya itu 00%. Bergerak lambatnya itu 50%, bergerak di tempatnya itu 29%. Tidak bergeraknya itu 20%. Nah, sedangkan kualitas sperma yang bagus itu 32-70% bergeraknya itu cepat. Nah, sedangkan suamiku ini 00%. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian tahu nggak, sperma itu kan kayak hidup ya, bukan kayak memang ya. Jadi hidup, dia itu butuh perjalanan panjang menuju rahim wanita. Jadi melewati bener-bener prosesnya itu panjang. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan bergeraknya lambat, ditakutkan dia mati di tengah jalan. Kalau misalkan perempuannya itu sering keputihan apa gimana, itu bisa mempengaruhi. Nah, jadi kalau misalkan bergeraknya lambat, itu tuh bener-bener proses menuju kehamilan itu tuh bisa, tapi kemungkinan susahnya itu juga banyak banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini itu bergeraknya itu cepatnya itu 00%. Jadi di sini dikatakan encer. Nah, kayak gitu. Tetapi buat kalian yang sudah menganalisa sperma dan hasilnya itu encer atau hasilnya apapun itu, kalian tidak boleh putus asa atau merasa minder, itu tidak boleh. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian ya, untuk mengencerkan untuk mengentalkan, sorry ya. Jadi untuk mengentalkan sperma kalian itu merubah gaya hidup kalian. Yang biasanya suka makan minum alkohol, kalian harus menghentikan minum alkohol. Suka merokok, kalau emang susah dihentikan, seenggaknya dikurangin. Kalau misalkan sering ngopi yang sehari 5 gelas, coba dikurangin jadi 1 gelas. Kalau misalkan kalian hobinya mandi air panas, berendam di air panas, mulai sekarang kalau bisa jangan lakukan itu. Karena ibaratnya kita kan ada sesuatu ya di dalam diri kita dan kita ingin merubahnya biar dia lebih bagus lagi, kita harus berusaha. Nah, terus kalau misalkan ada yang komen gini, itu perokok, itu minum alkohol, tetapi dia anaknya banyak. Nah, setiap orang itu kekuatannya itu beda-beda ya. Jadi ada yang perokok anaknya banyak, ada yang pemabok anaknya banyak. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian tubuhnya itu tidak bisa sekuat itu ya, kalian harus terima, kalian harus berusaha lebih agar tubuh kalian itu menjadi bagus, agar kalian proses program hamilnya itu berjalan lancar. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya. Jadi kalau misalkan analisa kalian hasilnya itu encer atau ada masalah dari kualitas sperma kalian itu nggak usah kayak minder, nggak usah takut-takut ya. Ini masih bisa disembuhkan, bisa diobati. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian hasilnya labnya itu tidak bagus, ini pengalaman temen aku. Jadi suaminya itu hasilnya juga tidak bagus. Dia juga selama 3 bulan, dia sebulan sekali dia nebus obat untuk memperbaiki kualitas sperma. Itu ada obatnya. Nah, itu tuh biasanya berhasil diimbangi dengan gaya hidupnya itu yang bagus, yang baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi bulan kedua ya kan, dia bulan kedua sudah membuat istrinya hamil. Nah, kayak gitu. Jadi dia sukses merubah gaya hidup dia, makan obatnya, jadi kualitas sperma itu menjadi bagus. Nah, kalau suamiku nih ya, aku mau ngasih tahu aja, suamiku tuh minum vitamin untuk biar kualitas spermanya itu bagus. Suamiku merubah gaya hidupnya menjadi lebih bagus. Terus suamiku makan kayak paprika, semangka, pokoknya makanan-makanan yang bisa membuat kualitas sperma kalian itu lincah. Nah, kalian bisa cari tahu ya, bisa cari tahu di Google ya. Jadi di sini aku cuman garis besarnya aja. Jadi pokoknya nggak usah takut-takut, nggak usah kepikiran. Itu insya Allah ini udah ada buktinya. Ya kan, ini adalah ada buktinya. Kualitas suami saya encer ya kan, spermanya itu encer, dan alhamdulillah dia sekarang ada bintang. Nah, kayak gitu. Yang penting kalian itu berusaha. Nah, kayak itu, berusaha dan berdoa itu adalah hal yang paling penting dan yang harus bisa kalian lakukan. Nah, kayak gitu ya. Jadi gak usah putus asa, gak usah kepikiran, gak perlu itu ya. Jadi
nih ya, aku mau ngasih tahu ya, yang terakhir aku program hamil terakhir dengan dokter Ari ya kan, di rumah sakit Juliana ya kan, di Bogor. Nah, alhamdulillah, karena aku kan waktu itu terakhir karena aku saking stresnya, men, aku tuh nggak bermasalah, hormon aku tuh bermasalah, jadi aku diterapi hormon waktu itu. Dan hasil lab ini dibaca sama dokter Ari, dan dokter Arinya itu baik banget loh. Dia tuh bilangnya begini loh, apa sih namanya, ini mah kayak dikasih semangat gitulah si suamiku lah, ini mah nggak boleh dikatakan encer, ini mah kayak aku ngerti dia itu ngasih semangat ke suamiku, begini begini begini. Nah, pas aku ngeliat muka suamiku tuh semringah tuh kan, nah kayak gitu. Jadi suami itu biasanya kalau program hamil, biasanya yang baper itu kan perempuannya. Jangan salah, laki-laki tuh juga baper, cuman mereka tuh bisa menutupinya, padahal dia juga sama-sama kepikiran. Jadi buat istrinya, kalian tuh harus nguatin suaminya, dan suaminya harus nguatin istrinya. Jadi kalian tuh harus sama-sama ya kan. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa kalian sedang program hamil, kalian itu nggak usah takut-takut untuk pergi ke dokter. Kalian untuk mengecek sperma dan juga rahim kalian. Kalau ada masalah itu bisa diobati. Nah, setelah udah tahu, kalau misalkan kalian pengen berobatnya dengan apa sih namanya, yang alam-alami ya kan, misal kalian hormonnya bermasalah, kalian bisa diobati dengan memperbaiki kalian pola makannya, gaya hidupnya, nah kayak gitu ya. Cuman di sini pokoknya semuanya ada solusinya, yang penting kalian itu berusaha, nggak usah takut-takut pergi ke dokter. Kata orang dulu bilangnya begini, kalau program hamil ke dokter nanti disuruh berhubungan di depan dokter. Ya nggak mungkin, ya nggak mungkin lah ya kan, nggak mungkin berhubungan suami istri di depan si dokter. Nah, yang jelas kalau misalkan kalian pergi ke lab kimia farma, yang pertama-tama kalian itu harus ngisi data diri ya kan, ngisi administrasi. Waktu itu harganya nih ya, ini masih ada harganya. Zaman dulu tahun 2018 ini harganya itu 300.000. Nah, kayak gitu ya. Di sini tertulisnya itu 300.000. Nah, setiap lab itu berbeda-beda. Untuk kimia farma itu tempatnya sangat-sangat bagus, sangat bagus. AC bersih, sangat bersih di Bogor waktu itu ya kan aku ya. Terus cara mengeluarkan air spermanya itu ya kan, biasanya kalian itu dikasih ruangan. Misal kalau misalkan cara ngeluarinnya dengan berhubungan suami istri, itu dikasih ruangan yang sangat bagus untuk melakukan berhubungan suami istri, biar si suaminya bisa mengeluarkan si spermanya itu. Kalau misalkan tidak berhubungan suami istri, dikasih tempat untuk mengeluarkan, misal kayak di kamar mandi, dan itu nggak boleh pakai pelumas. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa bayangin nih ya kan, pengorbanan suamiku waktu itu ya kan. Jadi dia bener-bener spermanya itu harus dikeluarkan di lab itu, tidak boleh dikeluarkan di rumah, karena kalau udah di rumah yang jelas mati di tengah jalan ya kan. Jadi posisinya harus dikeluarkan di sana. Terus waktu itu setelah 4 jam atau 5 jam lah, itu hasilnya baru bisa diambil. Nah kayak gitu. Dan mohon maaf, perjalanan aku sama suamiku tuh bener-bener kayak yang program hamilnya itu bener-bener dibarengin hujan petir, panas-panas, kita tetap nggak putus asa. Masalah duit ya kan, sama aja duit kita tuh nggak banyak, cuman kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan salah, aku pernah habis nembus obat, uang aku itu tinggal 2.000. Nah kayak gitu. Cuman kalau kalian, mohon maaf, keuangannya lagi nggak ada, itu nggak apa-apa, nggak dimasalahin. Kalian bisa program hamil dengan cara alami. Untuk si suaminya, kalian cukup menghindari hal-hal yang membuat sperma kalian menjadi tidak berkualitas. Misal kalian kurangin rokok, kalian tidak mandi air hangat, kalian makanan-makanan sehat. Untuk si istrinya menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Nah itu bisa, itu program hamil itu seperti itu ya. Untuk istrinya juga bisa melakukan makanan, misal kalian makan buah kurma. Nah kalian bisa melakukan itu kalau memang kalian belum bisa ke dokter dikarenakan mental belum siap atau dari keuangan belum siap. Nah kayak gitu. Nah kenapa aku menganjurkan untuk pergi ke dokter ya, aku hanya menyarankan ke dokter sekali hanya untuk melihat kualitas sperma kalian, untuk melihat kualitas rahim kalian itu seperti apa. Nah kayak gitu. Kalau udah tahu kan enak ya kan. Kalau ada masalah ya diatasi, kalau nggak ada masalah ya sudah. Berarti kita cuma disuruh nunggu ikhtiar makanan-makanan sehat, misal kayak buah durian atau apapun itu. Kalian makan obat
apa vitamin ya kan, asam folat, nah kayak gitu itu juga bisa, nah kayak gitu. Nah jadi di sini intinya aku cuman mau ngasih semangat aja buat kalian lelaki ya kan, kalau disarankan dokter atau dianjurkan udah dijadwalkan untuk menganalisa sperma, kalian itu nggak usah takut-takut, insya Allah semua ada solusinya. Nah pokoknya kalian nggak usah khawatir-khawatir lagi, insya Allah ada jalan jika sperma kalian itu bermasalah. Jadi program hamil itu dilakukan oleh suami istri, tidak hanya istri saja, nah kayak gitu. Jadi pokoknya semangat terus, dan aku bener-bener bangga banget sama suamiku, dia itu hebat banget, pokoknya dia itu suami terbaik, dan dia tuh bener-bener aku bersyukur karena dia itu selalu ngasih semangat aku, bahkan dia itu sedih juga ditahan, nah kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener bangga banget sama dia, dan aku berharap dia itu selalu sehat, selalu bahagia, dan aku mudah-mudahan bisa menjadi istri solehah buat dia, nah kayak gitu. Nah pokoknya semudah-mudahan informasi yang aku sampaikan itu ada manfaatnya meskipun sedikit, nah kayak gitu. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.